Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di bawah ini dalam hati. Nah, ini kakak bacakan dengan nyaring ya, supaya kalian bisa menyimak. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas antara lain Pak Weli, Sudin, guru, penjaga sekolah, murid kelas 4, 5, dan 6, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, dan Ketua RW setempat. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Bapak Weli berharap dapat memberangkatkan Sudin ke kota untuk lomba pidato tingkat nasional, agar ia mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba tersebut. 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Bapak Weli memiliki harapan tersebut karena Sudin merupakan anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato.
sehingga Pak Weli ingin Sudin dapat memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Bapak Weli dan warga sekolahnya memanen pisang dan menyelenggarakan lelang pisang untuk menggalang dana. 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Nah, misalkan tokoh yang paling saya sukai adalah Bapak Weli, karena mempunyai sifat yang mulia dan memiliki tekad dan usaha untuk mendukung kemajuan muridnya. Diskusikan jawaban di atas bersama kelompokmu. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tulis pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah ini. Nah, ini hanya alternatif jawaban ya. Ini misalkan saja. Ya, saya menyukai cerita di atas karena tekad dan usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya. Sungguh menyentuh hati. Bagian yang paling saya suka adalah ketika Pak Weli berusaha membantu Sudin untuk ikut lomba pidato dengan cara melelang pisang dari kebun sekolah, dan Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian masing-masing. Tukarkan pekerjaanmu dengan pekerjaan teman sebelahmu, berilah komentar. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring. 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menangkap ikan menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar, jaring, radar, dan bahkan peledak atau bom. 3. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Persamaannya, mencari dan menangkap ikan atau menghasilkan barang. Perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar berbahan bakar, radar, pukat harimau, dan bom. 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka laut akan tercemar dengan polusi bahan bakar yang digunakan. Selain itu, perlengkapan modern yang digunakan untuk menangkap ikan seperti bom akan dapat merusak ekosistem di laut. 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Para nelayan seharusnya mencari ikan dengan menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem laut, seperti tidak menggunakan bom atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Diskusikan hasilnya dengan kelompokmu. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak.
Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Nah, gambar yang pertama ini adalah seorang nelayan sedang menggunakan bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan, apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Tidak setuju. Mengambil ikan dengan cara menggunakan bom atau bahan peledak dapat merusak ekosistem di laut seperti terumbu karang sebagai habitat ikan. Sedangkan menangkap ikan menggunakan pukat harimau dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Akibatnya dapat mengurangi populasi bahkan punahnya makhluk hidup di laut. Nah, coba kalian sampaikan hasilnya kepada teman di sebelahmu. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu tentang 1. Jenis kegiatan ekonomi. 2. Jenis barang yang diperjualbelikan. 3. Jenis pekerjaan yang terkait pada kegiatan ekonomi tersebut. Dan 4. Hasil dari setiap pekerjaan. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat dan hasil dari kegiatan tersebut antara lain nelayan, menghasilkan barang berupa ikan. Pedagang ikan memperoleh untung dari hasil penjualan ikan. Dan pengangkut barang mendapat upah dari jasa pengangkutan barang. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat 1. Jenis kegiatan ekonomi. 2. Lapangan pekerjaan. 3. Hasil dari setiap pekerjaan. Dan 4. Penyebaran barang. Sampaikan tulisanmu kepada gurumu. Nah, ini misalkan saja ya. Aku tinggal di daerah yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang menjadi petani karet dan juga petani kelapa sawit. Jenis kegiatan ekonomi mereka adalah perkebunan. Petani karet bekerja di kebun untuk mengumpulkan getah dari pohon karet. Getah tersebut kemudian dijual kepada pengumpul getah dan diekspor hingga ke luar negeri untuk dapat diproduksi menjadi barang. Petani kelapa sawit juga bekerja di kebun. Perkebunan kelapa sawit yang terbesar di daerahku dimiliki dan dikelola oleh sebuah perusahaan. Banyak warga sekitar yang bekerja di sana. Ada yang bekerja di bagian penanaman pohon kelapa sawit, pembersih rumput, pemberi pupuk, pemanen kelapa sawit, pengangkut kelapa sawit, dan bagian pengolahan dan produksi hasil kelapa sawit. Kelapa sawit diolah dan diproduksi menjadi minyak goreng yang dapat digunakan untuk memasak. Nah, kalian sesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian masing-masing ya. Itu tadi hanya sekedar contoh.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.